Baik, saya akan memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Baik, juri, kami rasa tim yang bisa memenangkan perdebatan adalah tim yang pada akhirnya bisa membuktikan apakah satu, dengan memilih ini akan menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih ideal di sisi kami, ataupun yang kedua, apakah dengan memilih ini akan memberikan dampak yang lebih baik di sisi kami. Tapi sebelum itu, mari kita masuk ke dalam karakterisasi. A. Portofolio. Juri, portofolio pada akhirnya adalah sebuah CV ataupun pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan selama ini. Misalnya, pengalaman-pengalaman lomba dengan menyantumkan sertifikat ataupun pengalaman organisasi yang pernah kita tekuni dan lain sebagainya, ataupun pengalaman berdasarkan jam terbang lainnya. Sedangkan B, nilai rapor atau tes standarisasi. Nilai rapor pada akhirnya adalah nilai yang diperoleh dari proses pembelajaran kita di sekolah yang tercantum dalam rapor. Sedangkan tes berdasarkan standarisasi adalah tes dengan materi-materi tertentu yang memiliki passing grade tertentu untuk lulus. Misalnya, saat ini ada UTBK ataupun seleksi mandiri dan lain-lain. Juri, mengapa kami rasa dengan memilih ini justru akan jauh lebih baik? Sadari bahwasannya dunia perguruan tinggi adalah dunia yang dipersiapkan untuk kita akhirnya mencapai cita-cita yang kita inginkan, seperti misalnya masuk dunia kerja ataupun mencapai jenjang yang lebih tinggi dalam dunia pendidikan. Sehingga yang kita butuhkan bukan hanya soal nilai ataupun angka ataupun standar dari tes yang mata pelajaran ditentukan seperti UTBK dan lain-lain. Tapi yang kita butuhkan adalah kompetensi yang sesuai dengan mata kuliah yang ingin kita ambil ataupun dunia kerja yang ingin kita tempuh nantinya. Tapi mari kita lihat status quo saat ini, juri. Sekarang, dunia perkuliahan itu menggunakan jalur nilai rapor seperti SNBP ataupun juga tes dengan standarisasi seperti UTBK, mandiri, ataupun seleksi kampus dan lain sebagainya. Lalu apa permasalahan yang muncul di status quo saat ini? 1. Pada akhirnya juri, nilai rapor itu sebenarnya nggak punya standarisasi yang jelas. Nilai itu harus berapa untuk lolos dalam SNBP, kita nggak pernah tahu. Belum lagi, dengan standar nilai yang diberikan sekolah itu berbeda-beda. Misalnya, ada sekolah yang memberikan nilai rapor itu tinggi agar anaknya bisa diterima di kampus, ataupun yang kedua, ada sekolah yang cenderung memberikan nilai anaknya itu secara jujur, berdasarkan apa yang mereka tempuh ataupun nilai ujian berapa yang mereka dapatkan. Sehingga, kalaupun ada UTBK dengan standarisasi yang jelas, ini tetap nggak akan adil. Kenapa? Kita sadari kalau misalnya ada ketimpangan akses. Misalnya, orang-orang yang tinggal di kota ataupun orang-orang yang pada akhirnya mampu, mereka akan lebih memilih untuk bimbel karena mereka ingin belajar lebih giat untuk bisa lolos dalam tes UTBK ini. Sedangkan kita lihat orang-orang dengan ketimpangan akses, dengan akses yang lebih minim, orang-orang di pedalaman misalnya, mereka nggak bisa bimbel, mereka nggak punya biaya yang cukup untuk pada akhirnya bimbel, sehingga ada ketimpangan akses di masyarakat. Ataupun yang kedua, ada pada akhirnya orang-orang yang hopeless, mereka yang ingin kuliah namun mereka nggak pernah bisa lolos dalam tes UTBK ini. Sehingga yang terjadi apa, juri? Mereka lebih memilih untuk curang dalam UTBK. Misalnya mereka mengambil joki untuk mengerjakan tes UTBK mereka, ataupun kita lihat kasus yang terjadi saat ini, misalnya ada kebocoran soal, ada orang yang membawa kamera saat ujian dan lain sebagainya. Sehingga ini nggak akan adil meskipun punya standar yang jelas. Lalu apa, juri? Kita sadari kalau misalnya nilai rapor itu tidak mencerminkan kemampuan siswa seutuhnya. Karena mereka tidak bisa mencerminkan kemampuan siswa seutuhnya, otomatis orang-orang yang diterima di perguruan tinggi itu cenderung orang-orang yang pintar di mata pelajaran sekolah misalnya, ataupun akhirnya orang-orang yang pintar ataupun mampu dalam materi yang mereka ikuti di dalam tes tertulis tersebut. Misalnya mereka pandai di bidang matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan standar dari tes UTBK tersebut. Sedangkan orang-orang yang cenderung punya potensi di luar hal itu, seperti misalnya mereka aktif dalam berorganisasi, mereka sering mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, ataupun mereka pada akhirnya aktif dalam lomba-lomba dan akademik, punya ketimpangan akses ataupun akses yang lebih kecil daripada orang-orang yang punya nilai rapor lebih tinggi ataupun orang-orang yang akhirnya lolos dengan tes standarisasi seperti UTBK itu. Sehingga juri, mengapa di sisi kami rasa kami akan lebih baik ketika kami memilih untuk masuk ke dalam universitas menggunakan jalur portofolio daripada nilai rapor ataupun tes dengan standarisasi. Tapi mari kita masuk ke dalam ranah argumentasi. Juri, pertama, dengan kita menerapkan masuk melalui jalur portofolio ini akan menciptakan kesamaan akses dan ini akan memenuhi hak-hak esensial dari setiap individu untuk pada akhirnya bisa masuk ke dalam universitas yang mereka mau. Dengan adanya kesamarataan akses, karena orang-orang pada akhirnya bisa memiliki kesempatan yang sama ketika mereka bisa menyerahkan portofolio sesuai dengan bakat yang mereka miliki, sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa. Misalnya ketika kamu pandai di bidang organisasi ataupun kamu suka bersosialisasi, kamu bisa menyerahkan portofolio ataupun sertifikat-sertifikat organisasi yang kamu miliki. Ataupun ketika pada akhirnya kamu lebih suka lomba di bidang non-akademik, kamu bisa menyerahkan sertifikat-sertifikat tersebut untuk kamu cantumkan dalam portofolio, sehingga ada kesamarataan akses yang dimiliki. Tidak ada perbedaan akses antara orang di kota maupun di desa, ataupun antara orang yang mampu maupun tidak mampu, karena semua orang punya hak yang sama, punya kemampuan yang sama juga untuk bisa akhirnya mengikuti perlombaan, organisasi, dan lain sebagainya.
Yang kedua, ini akan lebih relate sama jurusan yang mereka ambil. Kenapa? Ketika misalnya kamu mau masuk jurusan hukum, kemudian kamu memilih untuk berprestasi ataupun berusaha untuk meraih prestasi di bidang hukum. Misalnya, kamu mengikuti debat konstitusi atau kamu mengikuti karya tulis ilmiah yang menyangkut terkait hal-hal yang berbau dengan hukum. Sehingga ini akan lebih relate sama jurusan yang ingin kamu ambil di perkuliahan. Misalnya, kamu ingin bekerja menjadi seorang hakim dan lain sebagainya. Sehingga ini akan menciptakan sebuah standarisasi baru yang lebih jelas dan lebih baik. Karena pada akhirnya kampus akan menerima orang-orang dengan portofolio yang sesuai dengan jurusan yang ingin mereka daftarkan di dalam perkuliahan tersebut. Sehingga ini akan memberikan dampak yang lebih baik ketika pada akhirnya kamu masuk ke jurusan yang sesuai dengan kemampuan kamu, dan kampus juga menerima sesuai dengan standarisasi yang sesuai dengan portofolio yang kamu cantumkan dan jurusan yang ingin kamu ambil. Yang kedua, dengan menyantumkan portofolio, ini akan jauh lebih adil dan minim dari kecurangan. Juri, kita tahu kalau misalnya portofolio itu minim sekali untuk bisa dibohongi atau dicurangi. Karena pada akhirnya ketika kamu mencantumkan portofolio, kamu juga harus mencantumkan bukti-buktinya. Seperti misalnya kamu menyerahkan sertifikat, SK, dan lain sebagainya. Sehingga ini akan minim terjadi kecurangan ataupun dibohongi pada proses penerimaan kampus. Sedangkan ketika kita bandingkan, ketika kamu masih bertahan dengan sistem penerimaan menggunakan jalur tes ataupun jalur nilai rapor, ini akan menciptakan ketimpangan akses ataupun ketidakadilan seperti yang kami katakan tadi di status quo saat ini. Sehingga kami rasa dengan kamu menerapkan ini akan jauh lebih adil dan meminimalisasi kecurangan yang ada di status quo. Sehingga dampak praktis yang akan ditimbulkan adalah satu, akan terjadi keadilan dalam penerimaan mahasiswa baru dengan standarisasi yang lebih jelas dan lebih baik ketika pada akhirnya kampus akan menerima orang-orang yang sesuai ataupun portofolionya relate dengan jurusan yang mereka ambil. Juri, kalaupun misalnya tim kontra akan mengatakan bilang, oh kalau gitu bakal jadi percuma dong orang-orang belajar di sekolah, karena pada akhirnya mereka juga masuk kuliah diterima berdasarkan portofolio ataupun kegiatan di luar sekolah. Kami rasa enggak, Juri, karena pada akhirnya nilai pembelajaran di sekolah juga akan bermanfaat untuk keberlangsungan kehidupan mereka di kuliah. Itu akan menjadi penunjang, sehingga siswa juga tetap dituntut untuk bisa belajar di sekolah. Namun itu bukan menjadi patokan utama untuk kamu diterima di kampus, sehingga ini akan menjadi keadilan sisi kami. Oleh karena itu kami bangga menjadi tim pro.